Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Emerald Sayaki Wijaya, biasa dipanggil Elsa. Aku alumni dari SCU, jurusan manajemen. Nama saya Maria Vincia Paviona Megawanto. Saya alumni Unika Studio Pranoto dari Fakultas Hukum dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Nama saya Nia Titin Sulistiarini, alumni dari Fakultas Hukum dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Yohanes Alansar Putra. Saya merupakan alumni Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Namaku Yohanes Ivan Pradipta Santoso. Saya alumni Unika Studio Pranoto, Program Studi Ilmu Hukum. Yang pertama merupakan karya terpilih dari pembuatan video cegah stunting dan pernikahan dini dari Kementerian Creativity Competition tingkat regional yang puji Tuhan sebagai winner. Ada pula SCC 2022 sebagai winner pula, dan juga beberapa prestasi lainnya termasuk finalist Student of the Year Studio Pranoto Catholic University. Tahun 2022 sampai di final Liga Mahasiswa, meskipun belum juara. Bali International Choir Festival, lomba pertama saya bersama Gracia. Gracia mendapatkan second place, kategori Mixed Choir. Ikut kompetisi ke Eropa, Barcelona, dan juga Praha. Pada waktu itu Gracia menjadi first place di kedua kompetisi itu. Di Bali merupakan tertinggi menurut saya karena bisa menjadi first place dalam kategori Mixed Choir. Berkesempatan untuk bergabung menjadi salah satu penerima Jarum Beasiswa Plus, sempat mengikuti perlombaan yang tingkatnya internasional, satunya IIBC, satu lagi ICMSF, dan dua-duanya berkesempatan untuk menjadi top 20. Uniknya waktu itu saya masuk paduan suara itu saya sama sekali tidak tahu not. Coba aja deh, langsung daftar, terus besoknya langsung ikut tes seleksi. Ada dua kali waktu itu. Nyanyi sampai gemeter-gemeter dan sebagainya. Puji Tuhannya lolos, berarti memang rezekinya di paduan suara. Saat saya masih SMA, yuk Pak nonton Gracia. Kita akhirnya ke Albertus untuk melihat Gracia melakukan konser kompetisi mereka ke Eropa. Pada saat itu aku setelah lulus tidak lama, saya langsung mendaftar Unika untuk mengikuti Gracianya itu. Awalnya saya tertarik organisasi ini semenjak saya usia kecil, aktif dalam berbagai kegiatan, entah itu bentuk seni ataupun pemudaan, siswa dan juga beberapa kegiatan lainnya. Ketika saya menjadi mahasiswa SCU, awalnya saya tertarik menjadi seorang anggota BEM Fakultas Teknologi Pertanian, dan memang tahun pertama saya merupakan anggota BEM FTP. SMA sudah berkecimpung di OSIS, di mana di situ saya merasakan sendiri bagaimana dari sebuah tim berubah jadi sebuah keluarga. Komitmen awal saya ketika menjadi mahasiswa baru untuk bertekad tidak mau jadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Saya berkeinginan untuk aktif berorganisasi, sehingga di tahun pertama saya bergabung di Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat lomba di Bali, saya ditunjuk untuk menjadi solois sebuah lagu. Nggak tahu kenapa badan saya tiba-tiba drop. Akhirnya pada lagu tertentu saya tidak menyanyi. Saya sempat izin ke Mas Andika, apakah lagu yang saya jadi solis boleh digantikan oleh orang lain? Mas Andika tidak memperbolehkan. Jadi mau tidak mau, Gracia tampilnya tidak bisa maksimal, mungkin karena saya juga ya Pak. Agak kecewa karena saya tidak bisa menjaga kondisi fisik saya dengan baik. Jika saya bisa menjaga kondisi fisik saya, mungkin Gracia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Waktu itu kami lomba di Jakarta, pertama kali kami latihan berbulan-bulan, terus pada saat hari H semuanya drop. Teman-teman suaranya jadi hilang, semuanya menangis berdarah air mata kayak kecewa kenapa nggak bisa nyanyi. Di lingkungan kampus mungkin teman-teman kampus, teman-teman menganggap aku lebih sibuk ke Gracia, tidak ada waktu ke teman-teman. Jadi mereka menganggap saya lebih pro ke Gracia, nggak ke mereka gitu. Karena mereka nggak tahu kan kita di dalam tuh gimana, malah mereka melihatnya dari sisi luar. Mungkin ya dari omongan teman-teman ini, saya ingin membuktikan bahwa saya tuh di Gracia nggak cuma nyanyi-nyanyi aja, ketemu-ketemu aja. Puji Tuhan masuk Grand Prix, memenangkan beberapa kategori dan sebagainya, membalikan kekecewaan itu ke teman-teman yang lain. Kecewa menurut saya mungkin tidak ada karena kita berkuliah di Joyful University. Namun struggle itu tentunya pasti ada. Yang saya hadapi adalah rasa ketidakpercayaan diri. Di SOTI sendiri saya dihadapkan dengan banyak mahasiswa top student dari fakultas lainnya. Adanya rasa ingin berjuang, rasa ambisius untuk
setidaknya memiliki level yang sama itulah yang memacu semangat saya untuk terus berkembang dan untuk terus bisa mengikuti banyak kegiatan. Karena ada banyak contoh dari kakak tingkat saya yang menyebabkan semangat dan motivasi dari diri saya ini bangkit. Dan dari hal itulah saya mencoba, jika orang lain bisa, saya pasti bisa. Dengan cara saya sendiri dan dengan idealisme saya sendiri. Untuk kecewanya semua pasti kecewa. Perjalanan SCU di pertandingan Limanas. Ya pastinya ada titik baliknya, yaitu di tahun 2022 di mana kita bisa sampai di target final meskipun belum juara. Ya semoga untuk kedepannya mencapai target yaitu juara 1 di Liga Mahasiswa. Setiap orang pasti punya egonya masing-masing, setiap orang pasti punya kemauannya masing-masing. Di organisasi bagaimana kita bisa sama-sama menurunkan ego untuk kembali mengingat sebenarnya apa sih tujuan kita, goals kita. Turning point-nya adalah bagaimana kita bisa duduk kembali, sama-sama membicarakan kita maunya gimana. Jadi di situ kita bisa sama-sama diskusi untuk akhirnya mendapatkan juga jawaban yang terbaik untuk menyelesaikan apapun itu. Jika kita bisa menerapkan konsistensi di berbagai hal, kita akan melatih human management, di mana kita bisa memanage bukan hanya waktu, tapi energi yang dapat kita salurkan di banyak hal. Barulah kita dapat membalancing antar komponen, dan itu yang biasanya saya terapkan. Meskipun dalam penerapannya banyak sekali struggle ataupun perasaan sedih, tapi dengan adanya support system bisa mencoba menyeimbangkan semuanya. Kalau latihan lebih ke fleksibel karena kalau ada mata kuliah yang lebih dari jam 6, tetap izin dulu ke grade siang. Karena saya tipe orang yang burung hantu, otaknya lebih encer pada saat malam hari. Jadi selesai dari grade siang baru saya kerjakan hari-hari kosong yang memang tidak ada latihan grade siang. Nah itu saya manfaatkan untuk jalan-jalan sama teman-teman karena relasi juga penting sih Pak di dalam kehidupan kampus. Unika sendiri menyediakan PKM ya Pak. Tiap UKM ada PKM-nya kan Pak di Sport Hall. Nah itu saya biasanya setelah pulang kuliah, kan itu jeda waktunya biasanya lama. Saya gunakan untuk mengerjakan tugas di PKM tersebut. Jadi setelah tugasnya kelar, saya bisa langsung latihan dengan tidak kepikiran. Tentunya kita harus membagi skala prioritas. Kita di sini mahasiswa harus mengutamakan yang namanya akademik. Di lain sisi, kita juga bisa mengembangkan sisi non-akademik kita. Misalnya dari pagi hingga siang, jam 3-an gitu kita fokus kuliah. Nanti untuk malamnya itu kita bisa rapat untuk berdiskusi tentang program kerja. Harus membagi waktu latihan dan kuliah. Ya kalau di kuliah itu jarang berorganisasi, jarang nongkrong-nongkrong sama teman-teman karena kita punya tanggung jawab untuk latihan ya fokus kita cuma kuliah, latihan. Selain itu mungkin bukan prioritas kita. Mensupport dalam hal mental ya Pak, bisa di materi juga Pak, mereka sangat mendukung. Khususnya orang tua sih sangat mendukung, kayak ya udah nggak apa-apa daftar aja biar di kampus nggak cuma kuliah-kuliah aja. Dengan hasil dapat predikat wisudawan berprestasi non akademik. Dukungan orang tua pasti 100%. Orang tua tidak pernah melarang apa yang Nia mau, ya ibaratnya mendukung apapun itu keputusan Nia. Support mereka sangat luar biasa. Saat saya pertama kali tanya bergabung di organisasi, jawaban mereka sangat yaudah daftar aja. Pasti di situ kamu belajar banyak, berdinamika dengan orang lain karena hal-hal seperti itulah hal-hal yang tidak mungkin kita dapatkan secara materi, secara akademik. Karena hal positif, hampir semua orang yang ada di sekitar saya mendukung dengan sangat baik. Karena apa? Selain hard skill, selain kemampuan akademis, soft skill juga sangat dibutuhkan. Karena itu yang saya dapatkan ketika saya aktif berorganisasi. Sepintar apapun teman-teman, jika teman-teman tidak bisa memaksimalkan skill itu di dunia kerja, menurut saya itu percuma. Jadi bekerjalah sesuai dengan passion teman-teman. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu antara kuliah dan juga UKM. Kalau teman-teman bisa memanage waktu dengan baik, pasti teman-teman bisa menjalankan semua hal-hal itu dengan baik juga. Terus semangat, jangan pernah putus asa, teruslah belajar dari pengalaman karena itu akan mengajarkan untuk terus berjuang. SCU itu adalah wadah terbaik yang udah Tuhan kasih buat teman-teman. Jadi sekarang bagaimana teman-teman memanfaatkan SCU ini untuk terus berkembang. Jadi terus lakukan yang terbaik. Kalau saya dan teman-teman lain pun bisa, kalian pasti juga bisa. So, berkuliahlah di Joyful University, Sugio Pranoto Catholic University. SCU Nyeneng ke?